Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Kembali kali ini Lamira hadir akan berbagi kepada teman-teman di rumah mengenai tentang sebuah kisah atau legenda Raja Galuh atau seorang tokoh yang pasti masyarakat Jawa Barat sangat mengenal tokoh ini. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, tak lupa kembali kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman menyukai video ini ataupun video-video Lamirah yang lain, langsung saja ditekan tombol like-nya. Dan silakan bagi teman-teman yang mempunyai informasi seputar legenda, misteri, sejarah, atau tempat yang bisa kita kunjungi, atau kisah misteri yang teman-teman bisa ceritakan kepada kami, langsung saja tulis di kolom komentar, atau bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan sharing tentang kunjungan kita ke sebuah petilasan, yaitu petilasan Ciung Wanara. Baik teman-teman, pada saat itu saya bersama Indra melakukan perjalanan ke kawasan Tegal Gundil, Bogor Barat, karena kami mendapatkan informasi bahwa di tempat itu ada sebuah petilasan Raja Galuh teman-teman. Seorang Raja Galuh, yaitu petilasan Eyang Prabu Ciung Wanara. Perjalanan ini kami mulai dengan menelusuri Jalan Indraprasta yang ada di kawasan Bogor, teman-teman. Di sana kami terus menelusuri sepanjang jalan sambil melihat kiri dan kanan apakah di sekitar jalan tersebut ada petunjuk yang bisa kami gunakan. Perjalanan kami lanjutkan dengan bermodal hanya informasi bahwa petilasan Eyang Prabu Ciung Wanara ini berada persis di belakang SMA Negeri 7 Kota Bogor, teman-teman. Di sepanjang jalur Indraprasta tersebut, kami berpikiran bahwa kami akan berbelok setelah melewati Taman Coret-Coret. Di situ teman-teman nanti bisa menemukan sebuah lampu merah. Dan nanti teman-teman bisa ambil jalan atau rute ke arah sebelah kiri. Setelah itu kami berusaha mencari orang yang bisa kami tanyai seputar petilasan tersebut, namun kami tidak berhasil. Sampai akhirnya kami merubah pertanyaan kami ke setiap orang, yaitu kami pertama menanyakan dulu di mana posisi atau letak daerah SMA Negeri 7 Kota Bogor. Nah, setelah kami berada semakin dekat dengan SMA Negeri 7 Kota Bogor, di sana kami melihat ada sekumpulan ibu-ibu. Kami berpikir itu warga sekitar, sampai akhirnya kami coba menanyakan kepada ibu-ibu tersebut. Namun sayang sekali ternyata ibu-ibu tersebut tidak mengetahui, bahkan posisi SMA Negeri 7-nya pun ibu-ibu tersebut tidak mengetahui. Sampai akhirnya tidak jauh dari ibu-ibu tersebut ada warga sekitar yang memberitahu bahwa sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi, yaitu SMA Negeri 7 Kota Bogor. SMA Negeri 7.
Bu, SMA Negeri 7. SMA. Saya kan kurang tahu kan coba si Aet. Bener, SMA Negeri 7 sebelah mana? SMA. Oh, terus. Ya. Sandaran sini udah. Wah, ya. Baik, setelah kami sampai di SMA Negeri 7 Kota Bogor, teman-teman, kami langsung saja menuju pintu gerbang dan bertanya kepada security yang menjaga sekolahan tersebut. Sampai akhirnya kami berpikir akhirnya kita sudah sampai di SMA Negeri 7 Kota Bogor dan kita akan segera mengetahui posisi petilasan dari Eyang Prabu Ciungwanara ini. Namun ternyata Pak security yang bertugas di sekolah tersebut memberitahu kami ternyata kami harus berputar arah. Jadi informasinya seperti ini. Petilasan Eyang Prabu Ciungwanara ini memang berada di belakang SMA Negeri 7 Kota Bogor. Namun kita harus berputar mengelilingi area dari SMA Negeri 7 Kota Bogor, teman-teman. Ternyata petilasan tersebut berada di luar komplek SMA Negeri 7 Kota Bogor. Assalamualaikum. Pak, pinten aya petilasan Ciungwanara. Ciungwanara ka dieu Villa Citra. Nah, tidak jauh dari sekitar area SMA Negeri 7 Kota Bogor, nanti di situ teman-teman akan menemukan sebuah perumahan yang bernama Komplek Perumahan Villa Bantar Jati 3. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah menemukan pelang tersebut, teman-teman langsung masuk saja. Nanti tidak jauh dari pertigaan itu teman-teman akan ketemu sama sebuah masjid. Nah, ternyata jalan menuju petilasan Eyang Prabu Ciungwanara itu berada di samping, persis di samping masjid dari komplek perumahan Bantar Jati 3 tersebut, teman-teman. Pada saat kami sudah mulai memasuki gang yang ternyata gang ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, kami coba masuk dan kami yakin ini kami sudah dekat dengan petilasan tersebut. Bahkan kami pun sempat melihat seorang peziarah yang sedang mungkin pulang dari masjid atau dari warung ya teman-teman, berlari ke arah menuju jalan yang sama dengan kami, teman-teman. Setelah kita menelusuri jalan samping masjid tersebut, nanti teman-teman, setelah kita menelusuri jalan di samping masjid tersebut, kita langsung dihadapkan dengan sebuah lapangan sepak bola yang cukup besar, teman-teman, di mana di sekitar lapangan tersebut ada sebuah pohon beringin yang cukup besar pula, dan di situ sudah mulai terlihat bentuk bangunan khas dari sebuah petilasan, lengkap dengan patung yang menjadi simbol dari Eyang Prabu Ciungwanara, yaitu sebuah patung ayam jago, teman-teman.
Nah, pada saat kami mulai memasuki bangunan tersebut, di situ kami sudah mulai membaca petunjuk-petunjuk atau keterangan yang menyebutkan bahwa benar di situ adalah sebuah petilasan dari Yang Prabu Ciungwanara. Di situ dituliskan makam keramat Galuh Pakuan Prabu Ciungwanara atau Prabu Manarah Raja Galuh ke-8 dan Kanjeng Ibu Ratu Naganingrum, yaitu istri dari Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Permanakdi Kusuma Raja Galuh ke-6. Setelah saya dan Indra memasuki petilasan tersebut, saya dan Indra istirahat sejenak teman-teman sambil kami ngobrol, terus ngopi, dan sambil mencari informasi ada nggak juru pelihara yang ada di petilasan tersebut, karena memang kami belum ketemu sama sekali dengan siapapun pada saat sampai akhirnya ada seorang peziarah dan kami pun sempat ngobrol dengan yang ziarah tersebut. Kami bertukar informasi, bertukar pengalaman sambil ngopi teman-teman. Ternyata memang peziarah ini pun memang berniat untuk ziarah ke petilasan tersebut. Nah, dia berasal dari daerah Caringin, teman-teman. Nah, tidak lama kami bertemu dengan juru pelihara dari petilasan Prabu Ciungwanara tersebut, yaitu kami berkenalan dengan Ibu atau Umi Warni. Nah, teman-teman, Umi Warni ini adalah seorang juru pelihara dari situs atau petilasan Yang Prabu Ciungwanara. Kami berusaha memperkenalkan diri, ngobrol, dan meminta izin untuk melakukan sharing tentang perjalanan kami ke teman-teman di rumah, yaitu kami dengan mengajukan untuk ngobrol. Namun ternyata Umi Warni belum berkenan, teman-teman, dikarenakan yang pertama memang Umi Warni pun bercerita kepada kami bahwa Umi bertugas di sini adalah meneruskan dari orang tuanya, teman-teman, yang sudah tidak ada. Jadi Umi memberikan pandangan kepada kami secara garis besar bahwa Umi tidak begitu mengetahui secara detail bagaimana asal-usul petilasan ini. Jadi Umi pada saat itu hanya menjalankan mandat atau amanah dari orang tuanya untuk merawat dan menjaga petilasan Yang Prabu Ciungwanara itu, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman, perjalanan kami mengunjungi petilasan Prabu Ciungwanara yang berada di Jalan Ciungwanara, RT 4 RW 18 Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Walaupun kami tidak mendapatkan informasi yang cukup banyak untuk di-share kepada teman-teman di rumah, tapi sekali lagi kami bersyukur, alhamdulillah kami bisa mengunjungi petilasan tersebut. Bagi teman-teman di rumah yang mengetahui tentang asal-usul petilasan dari Prabu Ciungwanara yang berada di Kota Bogor tersebut, silakan share kepada kami, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa bagikan via DM melalui Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Tapi walaupun kisah yang kami bawakan belum lengkap, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa menggali informasi lebih jelas mengenai tentang asal-usul dari petilasan Prabu Ciungwanara ini, teman-teman. Sekali lagi kami terus mohon support, dukungan, dan doa dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah. Jangan lupa teman-teman nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini atau video-video Lamirah yang lain, silahkan langsung tekan tombol like-nya. Dan silahkan tinggalkan komentar, langsung tulis saja di kolom komentar. Saya Ferdi bersama Indra pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di video Lamirah berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lamirah.